wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu dan Bapak rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita masih berada di surah Al-Baqarah, insyaallah memasuki ayat 42 dan seterusnya. Ayat 42 ini satu bahasan dengan ayat 43, satu makrab, satu tema. Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, perkara yang hak atau kebenaran, bil batili, dengan perkara yang batil atau kebatilan. Wa taqtumu al-haqqo, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak atau menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Wa aqimus sholat, dan kalian dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, dan kalian tunaikanlah zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Asbabun nuzul dari ayat ini, Bapak yang dirahmati Allah, sebab turunnya ayat ini adalah ditujukan kepada Bani Israel yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi kata Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 42-43 surah Al-Baqarah ini berkenaan dengan perilaku orang-orang Yahudi yang ada di Madinah di zaman Rasulullah. Mereka ini mengetahui dari Taurat bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu. Mereka tahu dalam Taurat yang mereka baca, mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang memang ditunggu-tunggu. Mereka juga mengetahui bahkan sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis jelas dalam kitab Taurat. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu, bahkan mencampur adukannya dengan kebatilan. Lalu berkata kepada masyarakat umum bahwa Muhammad bukan nabi yang disebut dalam Taurat. Mereka sembunyikan kebenaran. Bukan. Muhammad ini bukan nabi yang dijanjikan oleh Allah yang tertulis dalam Taurat. Tujuannya untuk apa mereka seperti itu? Yang untuk menjaga kedudukan, pengaruh, dan keuntungan duniawi yang selama ini sudah mereka dapatkan. Kalau mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad yang datang ke Madinah adalah Nabi yang ditunggu-tunggu sebagaimana yang tersebut dalam Taurat, maka mereka kehilangan pengaruh dari masyarakat. Kehilangan pengaruh berarti kehilangan fasilitas, privilege, keistimewaan, karena semuanya akan beralih untuk taat dan patuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, perilaku orang Yahudi di Madinah ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat ini. Wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian juga mereka dilarang menyembunyikan kebenaran
yang sebetulnya mereka ketahui. Ya, itu mereka menyembunyikan kebenaran risalah atau kerasulan baginda Rasul Muhammad SAW. Itu dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu yang besar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan dari para mufassir di antara Imam Tabari, wala talbisu al-haqq dan seterusnya, aila takhlatu al-haqq alladhi anzaltuhu 'alaikum minat tawrati wal bayyinat bil batil min al-kadhib wal iftira wala taktumu ma fi kitabikum min sifati Muhammadin wa annahu nabiyyun. Jadi kata Imam Tabari, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran. Tafsir dari ayat ini maknanya adalah janganlah kalian mencampur adukan kebenaran yang telah Allah turunkan kepada kalian dalam Taurat, dicampur aduk dengan apa? Dengan kebatilan. Kebatilannya berupa apa? Berupa kedustaan dan rekayasa, ya, cerita fiktif, ya, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya. Serta jangan kalian sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab kalian, ya, jadi sangat jelas, ya. Saya ulangi, ayat ini awalnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, di mana mereka menyembunyikan tentang kebenaran risalah Rasulullah SAW, kebenaran diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang sebetulnya sudah tertulis di dalam kitab suci yang mereka baca. Ya, itu disembunyikan. Nah kemudian konteksnya dengan kita secara umum. Kalau ayat itu kan awalnya ditujukan untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, ya. Tapi konteksnya secara umum ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Ada inti pesan di dalamnya. Jangan menyelewengkan kebenaran demi kepentingan pribadi, ya, atau demi kepentingan kelompoknya. Seperti orang-orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan kelompok mereka. Nah, kepada kita pun begitu. Jangan menyelewengkan kebenaran demi kepentingan pribadi. Kebenaran disembunyikan karena kepentingan pribadinya terancam. Seumpamanya, sebetulnya tahu yang benar itu yang seperti apa, sebetulnya tahu yang benar itu bagaimana, tapi disembunyikan karena tidak menguntungkan dirinya, tidak menguntungkan kelompoknya. Ya, hati-hati. Ketika kelompok itu pecah kongsi, maka biasanya akan saling menjatuhkan, akan saling melaporkan. Itu nanti akan terjadi. Ya. Akan saling mencopot, gitu ya. Saling nangkep. Kemudian yang kedua, inti pesan dari ayat ini, jangan menyembunyikan ilmu yang benar, apalagi jika tahu itu petunjuk dari Allah. Jadi kalau tahu ilmunya yang benar, jangan disembunyikan. Ya. Kebenaran harus disampaikan secara murni, tidak dikabulkan atau ditutup-tutupi. Ya, sampaikan apa? Ya. Itu ayat 42. Ya. Jangan campur adukan kebatilan dengan kebenaran dan jangan menyembunyikan kebenaran padahal kita mengetahui. Termasuk larangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dalam konteks kekinian. Bapak yang dirahmati Allah, di antaranya mohon maaf, pada saat kita memakai toleransi beragama, itu harus dipahami dan dipraktekkan dengan proporsional sesuai dengan porsinya. Artinya, kalau urusan duniawi, urusan dunia, urusan kemasyarakatan, silakan berkolaborasi, silakan bekerja sama tanpa harus melihat identitas agama. Membangun desa, ya, menjaga keamanan lingkungan, silakan bekerja sama. Ya.
bicara tentang ibadah, ritual ibadah, ya, akidah dan keyakinan, ya sudah masing-masing saja. Jangan memaksakan diri agar dianggap toleran, kemudian mencampur adukan ajaran agama. Itu namanya bukan toleransi, tapi itu namanya sinkretisme. Sinkretisme itu adalah mencampur adukan ajaran agama. Ya. Contohnya, ngapunten, sholawatan di gereja. Ya. Itu bukan toleransi, itu sudah sinkretisme. Mencampur adukan ajaran agama. Azan di gereja, itu sudah bukan toleransi, itu sudah sinkretisme. Mencampur adukan ajaran agama. Padahal ya, contoh sederhana saja. Jadi kan suka kopi, saya suka teh. Bagaimana cara saling menghormati? Dia jangan saling memaksa. Saya dipaksa minum kopi, jenengan dipaksa minum teh, atau ya sudah kita campur saja. Teh sama kopi kita campur, kita minum sama-sama. Apa seperti itu toleransi? Tidak. Rasanya bagaimana coba teh sama kopi dicampur? Sebagaimana ajaran agama dicampur aduk, jadi gak jelas. Wala talbisul haqqa bil batil. Itu juga termasuk bagian dari jangan dicampur aduk. Kalau kita baca asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun, itu peristiwanya adalah orang kafir Quraisy mengajak Rasulullah berdamai. Muhammad, kita berdamai. Kita sudah terlalu lama berperang, energi kita habis hanya untuk berperang. Kita damai, oke, kata Rasulullah. Tetapi salah satu poin dalam klausul perdamaian itu ada yang tidak benar. Akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang kafir Quraisy. Apa itu? Poin perdamaian yang tidak benar, mencampur adukan ajaran agama. Jadi orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, kita saling bergantian dalam menjalankan ajaran agama. 1 bulan saya ikut ajaran agama, kamu sholat, saya sholat, kamu ngapain, saya ikut. Tapi bulan berikutnya kamu pun bergantian menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan kami. Ketika itu terjadi, turunlah surat Al-Kafirun. Isinya kan jelas. Qul, katakan wahai Muhammad, Rasul diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada orang kafir Quraisy. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wa la antum, dan kalian bukanlah a'buduna, penyembah, ma a'bud, apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, wali, dan bagi aku, ad-dina, agama. Urusan agama kita masing-masing saja. Itu tegas dan jelas. Allah memerintahkan kepada Rasulullah menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, silakan bekerja sama dalam urusan dunia, membangun daerah, menjaga keamanan dan kenyamanan, lakukan sama-sama tanpa harus melihat apa agamanya. Tapi kalau sudah bicara akidah dan ibadah, ya sudah, masing-masing saja. Jangan memaksakan diri ya supaya dianggap toleransi, kemudian mencampur adukan ajaran agama. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tegas melarang hal itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan disembunyikan. Kalau ada kebenaran yang kita ketahui, sampaikan apa adanya. Tapi tentu sampaikan dengan cara yang baik, tanpa harus menyinggung dan menyakiti. Sampaikan apa adanya saja. Mohon maaf, kalau urusan ritual agama kita masing-masing saja. Saya tidak melarang jenengan beribadah seperti apapun, monggo. Kami tidak melarang, kami tidak akan mengganggu. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa mengikuti apa yang jenengan lakukan. Karena ini sudah ranahnya agama, ritual ibadah, sudah kita masing-masing saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
taala itu di dunia pendidikan atau dakwah, contoh kekinian, ada orang yang menyampaikan ajaran agama tetapi mencampurnya dengan ideologi ya, atau isme-isme kekinian. Isme itu aliran ya. Seperti sekarang itu yang lagi ramai digandrungi oleh orang-orang yang tidak jelas, agnostis, tidak jelas agamanya ya. Agamanya namanya humanisme, agama kemanusiaan. Doktrin utamanya adalah simpatik api karo koncone, simpatik api karo tonggone. Masalah sholat gak sholat itu urusan masing-masing. Humanisme. Dan itu saya pernah ceritakan di sini juga. Saya temukan kasusnya di kota Kediri ya. Ketika ada seorang anak muda menemui saya, minta dituntun membaca 2 kalimat syahadat, padahal namanya sangat Islami, Muhammad, belakangnya tidak saya sebutkan, takutnya jangan kenal. Tapi saya masih ingat nama itu ya. Saya tanya kenapa? Nah, kamu Muhammad kau minta dibimbing membaca 2 kalimat syahadat. Dia bercerita, semenjak saya SMA saya ateis. Orang tuamu bagaimana? Orang tua saya taat beribadah, rajin sholat berjamaah, rajin datang ke pengajian. Anaknya lepas dari pengawasan. Saya tanya, kenapa kamu bisa ateis? Akibat pergaulan. Jadi ternyata gaulnya biar rahmat Allah. Pergaulan yang kita perhatikan itu tidak hanya pergaulan fisik. Kita kan lebih banyak memperhatikan pergaulan fisik ya. Ini nongkrongnya di mana? Ini bertemannya, tempat kegiatannya di mana? Hanya fisik. Pergaulan pemikiran, pergaulan diskusi itu juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita itu melihat anak kita dengan teman-temannya kumpul di rumah kita, di dalam kamar saja kita sudah merasa tenang. Alhamdulillah anakku betah di rumah. Ya, gitu ya. Sekali waktu perlu ditanya, Mas, sampai kalau sama teman dulu yang diobrolkan apa? Yang dibicarakan apa? Karena kadang-kadang diskusi sesuatu yang justru membahayakan ideologi. Anak itu bercerita namanya Muhammad yang minta dibimbing 2 kalimat syahadat. Jadi ada orang-orang tertentu yang masuk dalam komunitas-komunitas anak muda. Tujuannya mendoktrin mereka agar jauh dari agama ya. Tapi dipoles dengan humanisme, agama apapun ya. Jadi doktrinnya begini biasanya, Mas, sampean itu, ini yang masih doktrinnya, sampean itu ya, kalau ada teman ya, dia tidak sholat atau dia tidak ke gereja, sampai gak usah rewel. Simpati anak itu baik sama sampean, suka nolong sampean, tidak menyakiti sampean. Itu urusan ibadah, itu biarkan saja sendiri-sendiri. Sholat gak usah rewel. Ke gereja gak ke gereja, sampai gak usah rewel. Seperti kita sampean. Doktrinnya seperti itu. Itu namanya aliran humanisme ya. Ada tokoh Jawa Timur pernah jadi menteri ya, pernah menjadi pemret media terkenal di Jawa Timur. Itu seperti itu keyakinannya. Sehingga gak jelas, kadang dia masuk kelenteng, kadang dia masuk ke masjid gitu ya. Kenapa? Karena dia meyakini yang penting api kalau koncone, api kalau tonggone. Urusan agama itu urusan dia dengan Tuhannya. Hati-hati. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan keyakinan agama kita dengan isme-isme yang justru bertentangan dengan keyakinan agama kita. Ya. Bahwa yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga dicontohkan dalam masalah hukum dan kebijakan. Ada pihak yang menyembunyikan fakta hukum atau data ilmiah karena bertentangan dengan kepentingan bisnisnya atau kepentingan kelompoknya. Ini juga bagian dari menyembunyikan kebenaran. Jadi fakta-fakta tentang apapun ya, yang disembunyikan ya, yang tujuannya hanya untuk keselamatan dirinya, keselamatan kelompoknya, keselamatan bisnisnya, ini bagian dari yang ditegur oleh ayat ini. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, itu intisari dari ayat 42.
Surat Al-Baqarah. Ayat ini memang ditujukan awalnya untuk Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi secara umum ayat ini juga berlaku untuk kita. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan sembunyikan kebenaran yang kita ketahui. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 43, wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama-sama dengan orang yang rukuk. Dalam asbab nuzulnya, ayat ini juga sebetulnya ini perintah untuk Bani Israel atau orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, agar mereka kembali kepada inti ajaran agama. Inti ajaran agama itu diwakili dengan ayat ini, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini artinya kita sebagai orang yang beragama harus menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Salat itu hubungan kita dengan Allah. Setelah itu apa? Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Ibadah sosial. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya. Kalau dalam konteks Islam, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, orang-orang Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah lewat ayat ini tentu untuk masuk Islam. Ya. Aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disuruh berkumpul dengan orang-orang yang sudah beriman. Kalian rukuklah dengan orang-orang yang sudah rukuk. Ya. Mereka disuruh bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Itu konteksnya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW. Nah, kalau di zaman kita sudah sebagai orang Islam, tiga perintah ini sangat penting untuk kita pahami. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Bukan if'alu as-shalah, bukan kerjakanlah salat, tapi dirikanlah salat. Itu maknanya beda, Bapak Ibu Allah. Kalau mengerjakan salat itu sekedar menggugurkan kewajiban, sepenting selesai. Tapi kalau mendirikan sholat, ibarat mendirikan bangunan, maka pondasinya harus kokoh, pilar-pilarnya harus tegak. Begitu pula halnya mendirikan sholat, tidak sekedar mengerjakan, ya, tapi pilar-pilarnya harus kokoh. Ya. Makanya kalau ada orang masih suka STMJ, sholat tetap, maksiat jalan. Nah, itu STMJ kan gitu ya. Sholat tetap, tapi maksiat jalan. Itu bisa jadi karena pilar sholat tidak kokoh dia dirikan, pondasinya tidak kuat. Ya, sholat tetap mendem yo jalan, sholat tetap misu yo jalan. Nah, gitu ya. STMJ ya. Sholat tetap menghibah yo jalan. Nah, bisa jadi itu karena pondasinya, pilarnya tidak kuat. Nah, saya ingatkan lagi, mungkin dulu pernah saya sampaikan, sholat agar betul-betul berfungsi. Fungsi sholat itu apa? Pertama, sholat itu berfungsi untuk menghapus dosa. Kata Rasulullah, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu yang kita lakukan, sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, 5 bainahunna, yang dilakukan di antara 2 sholat. Kita sholat maghrib, pahalanya menghapus dosa yang kita lakukan dari asar sampai maghrib. Kita sholat isya, pahalanya menghapus dosa dari maghrib sampai isya, dan seterusnya. Itu fungsi sholat yang pertama. Fungsi sholat yang kedua, sholat itu sebagai
sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi sholat ini sebagai sarana mendapat pertolongan dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan keji itu apa? Para ulama membuat definisi al-fahsya, perbuatan keji adalah perbuatan buruk tapi disukai oleh hawa nafsu. Itu namanya al-fahsya. Contohnya apa? Berselingkuh, berzina, berpacaran, melihat gambar dan video porno. Itu namanya al-fahsya. Perbuatan itu buruk tapi hawa nafsu kita menyukainya. Kenapa hawa nafsu itu menyukai perbuatan buruk? Di dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya hawa nafsu harus dikendalikan. Kemudian kalau al-munkar itu adalah perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat. Al-munkar artinya diingkari. Perbuatan itu buruk dan akal sehat kita mengingkari. Contoh, menyakiti orang. Di mana ada akal sehat yang menyetujui hal itu? Tidak ada. Semuanya mengingkari. Menzalimi orang, menipu orang, menyakiti orang, memfitnah orang. Itu semua perbuatan buruk yang akal sehat siapapun akan mengingkarinya, tidak akan menyetujuinya. Nah, sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau itu belum berfungsi, berarti pilar sholat belum ditegakkan, ya. Sehingga sholatnya belum kokoh, sholatnya belum berfungsi. Lalu apa pilar sholat? Bisa berapa menit lagi? Kita menit 13 menit lagi. Baik, mudah-mudahan cukup. Pilar sholat itu ada 3. Ya. Kalau kita ingin sholat kita berfungsi menghapus dosa, berfungsi sebagai sarana mendapat pertolongan dari Allah, berfungsi mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, pilarnya ada 3. Pertama, pilar sholat itu namanya ikhlas. Sholat itu harus ditegakkan di atas pilar ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Sholatnya karena Allah. Apa dampaknya kalau kita sholatnya karena Allah? Bukan karena suka sama orang tua, bukan karena gak enak sama mertua, bukan karena suka sama takbir masjid, tapi karena Allah sholatnya. Dampak positif di dalam sholat. Nanti ada dampak dalam sholat, ada dampak di luar sholat. Dampak di dalam sholat adalah kalau kita ikhlas karena Allah. Ketika kita mengerjakan sholat, enteng, gak ada beban, ya. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu ada yang menyuruh, ya. Datang ke masjid dengan penuh semangat, tanpa harus sungkan sama takbir. Wah, gak enak, bolak balik kan takbir soal jamaah, gak enak, gak tekong. Nah ini, kalau karena takbir gak rasa-rasa. Tapi kalau karena Allah tidak disuruh takbir, tidak diingatkan sama takbir, semangat kita untuk datang ke masjid. Itu dampak positif di dalam sholat. Sholat tahajud tidak perlu ada yang mengingatkan, tidak perlu bahkan alarm, tidak perlu diingatkan oleh istri. Dengan sendirinya kita semangat untuk mengerjakan tahajud. Itu dampak positif di dalam sholat. Kalau sholat yang ikhlas karena Allah. Dampak positif di luar sholat. Orang kalau ikhlas sholatnya karena Allah, maka akan muncul sikap ihsan. Ihsan itu apa? Senantiasa berbuat baik, entengan dalam melakukan kebaikan, nyahno dengan harta yang dimiliki, tidak pelit dengan ilmu dan ide-idenya, tidak berat dengan tenaga dan waktunya, dan semua itu dilakukan hanya karena Allah
entengan, dan tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian. Sekalipun tidak ada yang memuji, dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan karena Allah. Tapi kalau kita melakukan sholat bukan karena Allah, maka pada saat melakukan kebaikan kita berharap pujian dari manusia. Ketika tidak ada yang memuji, kita berhenti melakukan kebaikan. Ngomongin kayaknya sih ngerti oleh aku di akhir. Terus naik mono, tak usah melakukan kebaikan. Nah, itu dampak negatifnya. Kalau tidak ada pilar ikhlas di dalam sholat. Tapi kalau ada pilar ikhlas, masya Allah, semangat melakukan kebaikan tanpa pamrih, tidak akan melambung karena pujian, tidak akan surut karena cacian. Go on. Standar dia melakukan kebaikan selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika sosial, tidak merugikan orang lain, ada manfaatnya, go on, lanjut terus melakukan kebaikan. Itu dampak positif di luar sholat. Ketika kita sholatnya mendirikan pilar yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat Allah, apa tadi? Saya sudah 2 hari ini agak serak, jadi agak motot kalau ngomong gitu, terganjal suara. Salah minum gara-gara. Saya sudah lama tidak minum es. 2 hari yang lalu siang-siang ada orang ngasih es campur. Es campur enak. Akhirnya saya cicipi gitu ya. Padahal es batunya sudah saya buangin, nggak ada es. Tidak lama sekali itu sorenya hilang suara saya. Makanya saya sudah tidak cocok dengan es. Baik, kembali. Itu pilar yang pertama, Pak. Habis kan? Belum. Ya? Oke. Satu pilarnya apa, Pak? Ikhlas. Yang kedua pilar dalam sholat adalah khosyatillah. Sholat dalam hati ada rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut sholatnya tidak diterima. Takut dosanya tidak diampuni. Takut ibadahnya tidak diterima. Kalau dalam sholat ada pilar khosyatillah, dampak di dalam sholatnya apa? Kita akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Syarat rukunnya diperhatikan. Ilmu tentang fikih sholat diperhatikan, mulai dari toharohnya, bersucinya, tata cara sholatnya dipelajari sebaik-baiknya. Kenapa? Karena takut sholatnya nggak diterima sama Allah. Takut nanti ibadah kita tidak diterima, maka kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu kalau bilang khosyatillah kita tegakkan di dalam sholat kita. Sebagaimana kita bekerja di hadapan bos kita, takut pekerjaan kita ditolak sama atasan kita, dipaido sama pimpinan kita, disalahkan sama pimpinan kita, maka kita melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai SOP-nya, ya, sesuai jumlah jumlahnya, karena takut nanti tidak diterima. Begitu pula halnya kalau sholat ada pilar khosyatillah, ada rasa takut kepada Allah. Dampaknya di luar sholat, orang yang sholatnya ada pilar khosyatillah, maka akan muncul sikap namanya muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, apakah dalam dunia kerja, apakah dalam bermasyarakat, apakah menjadi pemimpin, apakah menjadi pedagang, dia berusaha berhati-hati. Mau melakukan kecurangan, dia menyadari Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, Allah nanti akan mencatatnya, dan Allah akan memintai pertanggungjawabannya dan akan memberikan balasan. Akhirnya dia hati-hati. Hati-hati saat berucap, hati-hati saat bersikap, hati-hati saat bertindak, karena dia meyakini Allah melihatnya. Itu dampak positifnya di luar sholat. Tapi kalau sholatnya tidak ada pilar khosyatillah, tidak ada rasa takut kepada Allah, sholatnya asal-asalan, sing penting selesai. Di luar sholat kembali ke setelan pabriknya. Sing suka mendem, sing suka nipu. Kenapa? Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada khosyatillah dalam dirinya.
Pilar yang ketiga, zikrullah. Kita sholat dalam rangka mengingat Allah, sehingga pada saat sholat dia khusyuk. Pada saat sholat imamnya bacaannya agak panjang, dia tetap tenang, karena dia sedang berduaan dengan Allah. Ketika kita ingat kekasih kita, kemudian kita ketemu dengannya, kita mau berlama-lama, tidak ingin cepat berpisah. Begitu pula hanya sholat. Kalau sholat dalam rangka mengingat Allah, maka kita menikmati sholat kita, nggak pengen buru-buru selesai. Ya. Tapi kalau sholatnya tidak ada zikrullah, tidak ada rasa ingin mengingat Allah, sholatnya bisa. Imam agak lama sedikit, saya dikasih kode. Suwe banget imam ini. Dia gak nyaman dengan sholatnya. Kenapa? Tidak ada zikrullah dalam hatinya. Pengen jambak sholatnya, kan begitu ya. Zikrullah. Kita sholat dalam rangka mengingat Allah. Kita nikmati sholat kita. Ya. Kita nikmati sholat kita. Ya. Kemudian dapat di luar sholat. Ya. Kalau orang sudah menegakkan pilar zikrullah, dia hidupnya senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa mengingat Allah. Hiruk pikuknya dunia, gonjang ganjingnya politik, wah seperti apapun, hatinya tetap tenang. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama dengan kita. Apapun yang terjadi itu tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah. Tetap tenang menghadapi situasi apapun. Itu kalau pilar zikrullah kita tegakkan di dalam sholat kita. Wa aqimus sholat, maka kata Allah, dirikan sholat, jangan sekedar mengerjakan. Tegakkan pilarnya, kuatkan pondasinya, sehingga sholat akan memberikan pengaruh di dalam hidup kita, menghapus dosa, menjadi sarana mendapat pertolongan dari Allah, dan bisa mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Aqimus sholat, dirikan sholat, jangan sekedar mengerjakan. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Artinya apa? Jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Zakat itu kan interaksi harta dengan orang. Ya. Ada hak orang di dalam harta kita. Tunaikan itu supaya hubungan kita dengan sesama manusia baik. Ada seorang ulama mengatakan, kalau di sebuah negara muslim, ya, sampai ada orang yang mati kelaparan, itu berarti ada orang kaya yang mencuri haknya orang miskin. Apa yang dimaksud oleh ulama itu? Orang kaya mencuri haknya orang miskin, artinya orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau ada negara muslim sampai ada orang tidak makan, berarti ada orang kaya yang mencuri haknya orang miskin. Masya Allah. Ya. Orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Itu kalau orang kaya mengeluarkan zakat, insya Allah tidak akan ada orang yang tidak makan. Ya. Insya Allah. Ya. Dan itu sudah terbukti. Di zaman Rasulullah SAW semuanya makmur. Ya. Ketika orang kan, makanya di zaman sahabat Umar, gitu ya, orang yang tidak bayar zakat itu diperangi. Ya, diperangi orang tidak bayar zakat. Ya. Jadi di zaman Rasulullah mereka membayar zakat, tapi di zaman Abu Bakar atau Umar juga tidak membayar zakat, diperangi. Ya. Kenapa? Karena membuat susah orang miskin. Baik, wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Nah yang ketiga, warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Untuk kita konteks umat Islam, ayat ini menjadi perintah untuk kita agar sholatnya berjamaah. Padahal perintah sholat kan sudah, wa'aqimus sholat sudah ada. Tapi kenapa ada perintah warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dalil tentang sholatnya berjamaah. Ayat ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama yang mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, jadi bagi kita laki-laki tentang hukum sholat berjamaah ini kan ada dua. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang kuat, Nabi tidak pernah meninggalkan, sampai-sampai hampir seperti wajib.
Ya. Memang konsekuensinya beda. Kalau wajib, kalau tidak dikerjakan Anda berdosa. Kalau sunnah muakkadah, kalau tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Ya. Cuma dia kehilangan keutamaan. Jadi kalau menurut ayat ini, warka'u, ini kalimat perintah, rukulah kalian bersama-sama ar-raki'in, orang-orang yang ruku. Jadi sholatnya berjamaah. Baik, time is over. Waktunya sudah habis. Pas sampai akhir ayat. Ini saya bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.